wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman, Ibu Prof. Dia. Hari ini kami akan melakukan presentasi secara recorded tentang materi pemantauan dan evaluasi pemasaran jasa. Dengan kelompok saya sendiri, Muhtar Mutadi Iksan, 2208 20 10 10 19, kemudian Ardian Adriadi Suyadi 2208 20 10 10 20. Kemudian selanjutnya dari sekian banyak materi yang akan disampaikan, kita bagi menjadi 3 part. Yang pertama adalah part pendahuluan, kemudian part pembahasan, dan yang terakhir studi kasus dan kesimpulan. Yang selanjutnya, Mas, untuk yang latar belakang, peranan jasa pelayanan saat ini itu sangat memegang peranan penting terlebih lagi di bidang pendidikan. Pentingnya jasa pelayanan pendidikan dikarenakan untuk mengimbangi kemajuan sebagai pengaruh dari teknologi. Pengertian jasa menurut Kotler tahun 1997 adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu hal yang intangible atau tidak berwujud atau dapat pula dikatakan jasa adalah bersifat abstrak. Definisi jasa yang lebih lengkap dikemukakan oleh Stanton tahun 1990. Menurutnya adalah jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tak teraba atau intangible seperti yang tadi, yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda nyata atau tangible. Akan tetapi sekalipun benda itu perlu, namun tidak terdapat adanya pemindahan hak milik atas benda tersebut. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jasa mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dapat bersifat jasa murni atau jasa yang mengikat pada produk fisik. Seperti itu. Kemudian lanjut ke rumusan masalah, Mas Ardi. Permasalahan yang akan dibahas di penelitian kali ini adalah yang pertama bagaimana pengukuran kualitas jasa, yang kedua adalah bagaimana mengukur kinerja pemasaran jasa, yang ketiga bagaimana melakukan pengukuran pemasaran jasa, yang keempat kapan melakukan pengukuran pemasaran jasa, yang kelima bagaimana model kualitas jasa, yang keenam siapa pelanggan jasanya, dan yang terakhir bagaimana studi kasus implementasi pemantauan dan evaluasi pemasaran jasa. Kemudian Mas Ardi, terkait tujuan penelitiannya dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama mengetahui cara pengukuran kualitas jasa, yang kedua mengetahui cara pengukur kinerja pemasaran jasa, yang ketiga mengetahui cara pengukuran pemasaran jasa, yang keempat mengetahui kapan melakukan pengukuran pemasaran jasa, yang kelima mengetahui model kualitas jasa, dan yang keenam mengetahui siapa pelanggan jasa, serta yang terakhir mengetahui implementasi, pemantauan, dan evaluasi pemasaran jasa melalui studi kasus. Kemudian masuk ke pembahasan terkait pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa dipengaruhi dua variabel menurut Rangkuti. Kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan, perceived service, dan jasa yang diharapkan, expected service. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Penelitian mengenai customer perceived quality pada industri jasa yang dilakukan oleh Leonard Albery, Parasuraman, dan Valerie Zaitami tahun 85-88 dan dikutip oleh Rangkuti 2022 mengidentifikasi 5
kesenjangan atau gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Kemudian, pada kenyataannya, pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh para pelanggannya. Akibatnya, manajemen tidak mengetahui bagaimana produk-produk jasa dirancang dan jasa-jasa di pendukung atau sekunder apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena 3 faktor. Yang pertama yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Atau yang terakhir, karena adanya kelebihan permintaan. Kemudian kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau persepsi perusahaan dengan cara yang berbeda, atau bila pelanggan keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Next mungkin Mas Ardi. Ya betul, faktor-faktor yang menentukan kualitas jasa. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Menurut Parsunaman, Zeithaml, dan Berry Rangkuti 2022 bahwa untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari dimensi atau kriteria berikut. Yang pertama adalah reliability atau keandalan. Yang kedua responsiveness atau ketanggapan. Yang ketiga competence atau kemampuan. Yang keempat access, kemudahan atau aksesnya ya, mudah diperoleh. Yang kelima courtesy, keramahan. Yang keenam komunikasi. Ketujuh credibility, dapat dipercaya atau kredibel ya. Yang terakhir adalah security atau keamanan. Dari 8 tersebut, Parsunaman melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis industri jasa sebelum mengelompokkan ke dalam 5 dimensi. Ketiga peneliti tersebut berhasil mengidentifikasi 10 faktor yang dinilai konsumen merupakan faktor utama yang menentukan kualitas jasa, yaitu access, communication, competence, courtesy, credibility, reliability, responsiveness, security, dan ada 2 tambahan yaitu understanding dan tangible. Kemudian berbeda dengan Robert D. Wright yang memberikan penjelasan mengenai jasa lebih berdasarkan karakteristiknya, yaitu sesuatu yang tidak berwujud, tidak seperti produk yang berwujud. Jasa bukan barang fisik, tetapi sesuatu yang menghadirkan kegiatan atau perbuatan. Kehadirannya ini umumnya dilakukan atas dasar personal, sering berhadapan-hadapan langsung antara individu. Pendapat yang lain lagi adalah pendapat Christian Ganrus yang mencoba memadukan pengertian jasa sebagai aktivitas dari suatu hakikat yang tidak berwujud, yaitu interaksi antara konsumen dan pemberi jasa dan sumber daya fisik atau barang dan sistem yang memberikan jasa atau yang memberikan solusi bagi masalah-masalah konsumen. Kalau kita perhatikan dalam praktik sehari-hari, maka dapat kita lihat bahwa jasa mempunyai beberapa karakteristik. Setidaknya ada 4 karakteristik utama jasa. Kemudian selanjutnya Mas Ardi, terkait mengukur kinerja pemasaran jasa. Sebetulnya mengukur pemasaran merupakan tugas yang kompleks dari semua tugas pemasaran, bahkan bisa menimbulkan frustasi. Sering diharapkan dan kemudian dipertanyakan semula bisa diacungi jempol atau dipuji dan tak lama lagi dilupakan. Dalam suatu skenario yang ideal, Anda bisa maju setapak dan melaporkan imbalan yang diperoleh dari investasi pemasaran tentang waktu, uang, dan sumber-sumber yang dikembangkan, dan pelaksanaan program pemasaran. Suatu situasi yang benar-benar tidak biasa terjadi. Di bagian ini, bab ini dimaksudkan untuk membantu dengan jalan menunjukkan garis-garis besar mengenai komponen-komponen rencana evaluasi, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang Anda akan menjawab secara berurutan, dimulai dengan pertanyaan yang sukar,
Seperti misalkan mengapa Anda melakukan pengukuran ini dan untuk siapa hasil pengukuran ini. Kemudian apa yang sebetulnya Anda akan ukur. Yang ketiga, bagaimana Anda melakukan pengukuran ini, bila mana atau kapan pengukuran itu akan dilakukan, dan yang terakhir, berapa jumlah biaya pengukurannya. Rencana penilaian Anda dikembangkan sebelum Anda menyelesaikan rencana implementasi pemasaran Anda, seperti yang seharusnya tercantum dalam anggaran biaya dan tercatat pada setiap item tindakan Anda. Misalnya sekian untuk tindakan tertentu, karena ada beberapa tindakan yang harus diambil. Satu perbedaan sangat penting untuk ditonjolkan, perbedaan antara istilah pemantauan atau monitoring dan istilah penilaian atau evaluasi. Kemudian Mas Adi, kita langsung ke melakukan pengukuran pemasaran jasa. Sesungguhnya Anda mempunyai 3 sumber informasi utama guna membantu Anda melakukan pengukuran terhadap output, outcome, atau dampak data hasil pencatatan internal dan basis data. Hasil survei warga misalnya. Badan Pusat Statistik melakukan survei sosial ekonomi nasional yang disingkat Susenas. Dan survei penduduk antar sensus disingkat SUPAS dan survei teknis atau ilmiah. Catatan internal dan basis data yang paling relevan dapat diandalkan untuk mengukur dan melaporkan output seperti jumlah brosur yang didistribusikan, tentang bagaimana mengurangi tagihan listrik atau jumlah pengunjung, kantor pos, museum nasional, perpustakaan nasional, kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Nah, kemudian catatan dan basis data untuk menelusuri outcome atau hasil, seperti halnya kalau Anda ingin mengetahui jumlah warga dan pebisnis atau pengusaha yang mengisi pengembalian pajak secara online sebelum dan sesudah kampanye yang dilakukan tahun lalu atau sebelumnya. Dengan beberapa perencanaan dan persiapan, Anda dapat juga menggunakan sumber ini untuk menentukan dampak seperti halnya ketika Anda menganalisis adakah penurunan dalam infeksi HIV atau AIDS dan mengkaitkan hal ini dengan peningkatan pengujian. Yang pertama adalah survei warga. Mungkin yang terbaik dan kadang-kadang satu-satunya cara untuk menentukan hasil upaya pemasaran Anda adalah dengan survei warga. Target audiensnya perlu menyampaikan apakah mereka mendapatkan informasi, apakah mereka termotivasi, apakah mereka mengubah keyakinan, atau apakah mereka sekedar mengubah pendapat. Berbagai teknik yang sesuai termasuk survei yang dilakukan dengan telepon, surat, online, atau bertatap muka secara langsung, beberapa mungkin dapat diperoleh dengan efektif melalui survei observasi. Misalkan melihat langsung penggunaan tempat penyeberangan oleh pejalan kaki, apakah itu layak atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, survei ilmiah atau teknis. Mungkin satu-satunya metode untuk menilai dampak utama atas upaya Anda adalah dengan survei teknis seperti ini. Bila Anda bertanggung jawab melaporkan kembali perbedaan upaya yang Anda lakukan dalam peningkatan mutu udara, mutu air dan pasokannya, pengukuran material tanah, pengukuran kesehatan ikan. Anda perlu membantu merancang dan menjalankan survei ilmiah yang dapat diandalkan atau reliable dan tidak saja mengindikasikan perubahan tapi juga mengaitkan perubahan ini dengan upaya pemasaran Anda. Anda perlu melakukan pendekatan ini data dalam soal pengurangan penyakit dihubungkan dengan peningkatan perilaku yang diharapkan dari publik, misalkan aktivitas fisik. Perlu dicatat bahwa perlu memberikan data dari, walaupun tidak semua, sumber-sumber ini untuk mereka yang mengembangkan model keuangan. Untuk instansi Anda yang membantu Anda dari pihak lain dalam penilaian ekonomis akhir dari aktivitas masa lalu dan yang potensial di masa datang. Kemudian kapan melakukan pengukuran pemasaran jasa. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pra-survei dan pasca survei, yang kedua survei longitudinal atau time series, yang ketiga adalah survei periodik. Kita bahas dulu yang survei pra-survei dan pasca survei. Survei seperti namanya,
dijalankan pada saat sebelum masa kampanye, kemudian dilakukan lagi pada saat tertentu setelah kampanye selesai. Jadi pra sama pasca ya, paling tidak pada satu fase tertentu. Contohnya suatu negara bagian yang menunjukkan slogan baru untuk menarik turis, misalnya mungkin menjalankan pra dan pasca survei untuk menentukan perolehan yang diharapkan dalam sikap atas negara bagian dan keinginan untuk berkunjung, dikaitkan dengan paparan dan ingatan yang terbukti atas kampanye tersebut. Ketika sumber daya atau fakta lain yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan dua pengukuran ini, pasca survei saja mungkin dapat dilakukan. Jadi nggak harus ada pra sama pasca, lebih bisa langsung pasca survei yang masih tetap berguna. Namun sulit untuk mengaitkan antara outcome dan outputnya atau antara hasil dan keluarannya karena cuma salah satu. Yang kedua adalah survei longitudinal atau time series survey yang bertujuan untuk menelusuri dan mengukur perubahan pada periode tertentu yang seringkali mempelajari perubahan dalam kelompok populasi tertentu. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat misalnya menjalankan serangkaian survei longitudinal. Survei ini dirancang untuk mengumpulkan informasi pada beberapa waktu, dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan di saat aktivitas pasar tenaga kerja dalam rangka membantu mereka yang menganalisis statistik pengangguran dan aktivitas yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis, kelompok usia, dan gender. Yang terakhir adalah survei periodik dipergunakan untuk menentukan dan juga mengevaluasi upaya. Salah satu evaluasi mengukur kampanye membuat sampah misalnya, membuat suatu survei ilmiah atau scientific survey yang dilakukan secara teratur, yaitu setiap 2 tahun untuk mengukur perubahan jumlah dan barang isi sampah dari jalan tol dan jalan negara atau jalan protokol, dan kemudian menampilkan data di lokasi aktivitas kampanye seperti tanda jalan. Nah, jadi itu adalah survei periodik. Kemudian untuk, materi lanjutannya terkait model kualitas jasa akan dilanjutkan oleh Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Baik, baik, terima kasih Mas Iksan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang model kualitas jasa. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memuaskan kebutuhan pelanggan memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa berkualitas kepada pelanggan. Yang berkaitan dengan hal tersebut, ada setidaknya 3 model kualitas jasa yang dapat dijadikan rujukan untuk dapat membangun kualitas jasa. Yang pertama ada model kualitas segitiga jasa atau service triangle. Yang kedua adalah model kualitas jasa terpadu atau total quality service. Yang ketiga ada model konseptual kualitas jasa atau conceptual model of service quality. Yang pertama kita akan membahas tentang model kualitas segitiga jasa atau service triangle. Service triangle adalah suatu model interaktif manajemen pelayanan yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Model tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu ada strategi pelayanan atau service strategi, di mana strategi untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas sebaik mungkin, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar perusahaan dibuat berdasarkan keinginan dan harapan pelanggan. Pelayanan juga dilakukan seefektif mungkin agar beda dengan pesaing. Untuk merumuskan pelayanan yang efektif, perusahaan harus berfokus kepada kepuasan pelanggan agar pelanggan melakukan pembelian ulang dan perusahaan bisa mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, ada sumber daya si pemberi jasa atau service people. Orang yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan harus memberikan pelayanan secara tulus atau empati, responsif, ramah, fokus, dan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya. Untuk itu, perusahaan perlu juga menciptakan keadaan yang nyaman bagi para karyawan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, rasa aman dalam bekerja, upah yang layak, manusiawi, dan sistem penilaian kerja. Yang terakhir, yang ketiga, sistem pelayanan atau service system adalah prosedur pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, kita ke model kualitas jasa terpadu atau total quality service.
Model kualitas jasa terpadu atau disebut total quality service adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Ada 5 elemen penting yang saling berkaitan dalam model pelayanan mutu terpadu, antara lain penelitian pasar dan pelanggan. Elemen pertama ini merupakan penelitian untuk mengetahui struktur pasar, segmen pasar, demografis, analisis pasar potensial, analisis kekuatan pasar, mengetahui harapan dan keinginan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada penyusunan strategi. Elemen kedua yang merupakan petunjuk arah dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan bahkan memperoleh pelanggan baru. Yang ketiga, pendidikan, pelatihan, dan komunikasi. Merupakan elemen ketiga yang berbentuk tindakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, ada proses perbaikan adalah desain ulang berkelanjutan untuk menyempurnakan proses pelayanan konsep dapat diterapkan di dalam perbaikan proses pelayanan berkelanjutan. Yang terakhir, yang kelima, penilaian, pengukuran, dan feedback. Elemen kelima ini merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penilaian dan pengukuran kinerja yang telah dicapai karyawan atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Kita lanjut yang ke konsep terakhir, model konseptual kualitas jasa atau konseptual model of service quality. Model konseptual kualitas jasa atau dalam bahasa kerennya konseptual model of service quality merupakan model penciptaan kualitas yang dimulai dari mengenali kesenjangan atau gap pelayanan yang terjadi sampai dengan mencari jalan keluar untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut. Yang disebut kesenjangan atau gap di sini adalah ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan konsumen dengan apa yang telah diterimanya dari pemberi jasa. Ada 2 kategori kesenjangan. Yang pertama ada kesenjangan yang muncul dari dalam perusahaan. Merupakan kesenjangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada di dalam perusahaan, misalnya pengetahuan manajemen, cara kerja, kemampuan sumber daya manusianya, termasuk teknologi dan fasilitas lain. Hal-hal tersebut dapat menciptakan kesenjangan oleh perusahaan yang dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis kesenjangan, yaitu kesenjangan pertama atau gap 1, yang timbul karena manajemen tidak memiliki data, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai siapa yang dilayani, sehingga manajemen memiliki pemahaman yang tidak tepat mengenai apa yang diharapkan konsumen. Yang kedua, ada kesenjangan kedua, ada gap 2, adalah kesenjangan yang disebabkan oleh tidak dimilikinya desain dan standar pelayanan yang tepat, sehingga jasa yang dihasilkan memiliki variasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada kesenjangan ketiga, ada gap 3, adalah kesenjangan yang timbul karena perusahaan tidak memberikan pelayanan berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kesenjangan yang muncul dari luar perusahaan. Adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan konsumen dengan apa yang diterima dari pemberi jasa, yang timbul karena hal-hal di luar perusahaan dan tidak dapat dikaitkan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemberi jasa. Kesenjangan yang semata-mata timbul karena hal-hal yang bersifat perseptual subjektif dari konsumen. Kesenjangan ini sering disebut sebagai kesenjangan kelima atau gap 5. Ya, ini kesenjangan karena adanya perbedaan persepsi antara apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan oleh konsumen. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah pelanggan jasa. Berbicara mengenai pelanggan, tentunya tidak akan terlepas dari usaha bisnis. Setiap pelaku bisnis pasti mengetahui apa itu pelanggan dan bagaimana caranya mengelola pelanggan. Akan tetapi, bagaimana dengan orang-orang yang bukan pelaku bisnis? Apakah mereka tahu apa arti pelanggan dan bagaimana cara mengelola pelanggan? Kebanyakan orang cenderung mengenal kata pelanggan, akan tetapi hanya sedikit di antara mereka yang tahu arti pelanggan yang sebenarnya. Lantas, apakah sebenarnya pengertian pelanggan itu? Pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjual
ataupun penyedia jasa. Nah, pelanggan jasa pada dasarnya berasal dari konsumen biasa yang mencoba menggunakan jasa ataupun produk dari perusahaan. Pelanggan terbentuk dari pola kerjasama saling menguntungkan yang terjadi dalam proses kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, tidak akan ada yang disebut sebagai pelanggan. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, yang ada hanyalah proses pembelian barang biasa tanpa diikuti dengan pembelian barang berulang-ulang di waktu lainnya. Di sini ada jenis pelanggan jasa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada pelanggan internal, yang merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali ke orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berubah produsen suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia barang ataupun jasa. Dan pelanggan jenis ini akan didapatkan oleh perusahaan dengan jalan memberikan berbagai keuntungan untuknya. Dengan memberikan keuntungan yang lebih untuk pelanggan ini, maka pelanggan ini akan tetap setia menjadi pelanggan perusahaan kita. Yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengonsumsi barang atau jasa yang mereka beli. Pelanggan jenis ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh sebuah perusahaan dikarenakan mutu dan kualitas dari barang ataupun jasa yang dirasakan oleh pelanggan ini. Dengan memberikan kualitas terbaik dari barang ataupun jasa yang kita jual, kita akan mendapatkan komitmen yang besar dari pelanggan eksternal ini. Yang selanjutnya, kita akan membahas nilai pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, 2012 menyatakan bahwa nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas pelayanan, harga dari suatu penawaran produk. Nilai terhantar pada pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya dari pelanggan. Dan jumlah nilai bagi pelanggan adalah sekelompok keuntungan yang diharapkan pelanggan dari barang atau jasa tertentu. Sedangkan menurut Best dalam Sumarwan DKK 2010, nilai pelanggan merupakan benefit yang diperoleh pelanggan dikurangi biaya pembelian. Berdasarkan konsep ini, nilai pelanggan bersumber dari benefit ekonomi, benefit pelanggan, dan juga benefit emosional. Benefit ekonomi bersumber dari keunggulan harga dan biaya selain harga pembelian seperti biaya akuisisi, penggunaan kemilikan, pemeliharaan, dan perbaikan serta biaya pembuangan. Benefit pelanggan bersumber dari penampilan produk, layanan, dan reputasi. Sedangkan untuk benefit emosional adalah keunggulan produk dalam memenuhi kebutuhan emosional pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, tipe-tipe kepribadian pelanggan, dan nilai personal pelanggan. Yang selanjutnya kita masuk ke dimensi nilai pelanggan. Menurut Sweeney dan Sutar dalam Ciptono 2014, dimensi nilai terdiri dari empat, yaitu yang pertama emotional value, utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Yang kedua ada social value, utilitas yang dapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga, quality atau performance value, utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan panjang. Yang keempat, price atau value of money, utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Yang selanjutnya adalah penciptaan nilai pelanggan. Sini menurut Best dalam Suwarman TKK 2010, bahwa nilai pelanggan dapat diciptakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pertama, biaya daur hidup dan penciptaan nilai. Bagi nilai ekonomi superior, pelanggan harus memperoleh keuntungan ekonomi di atas daur hidup pengguna. Terdapat 6 sumber utama biaya siklus hidup yang menciptakan nilai, yaitu harga yang dibayarkan, biaya penggunaan, biaya pemeliharaan, biaya kepemilikan, serta biaya pembuangan. Yang kedua,
harga, kinerja, dan penciptaan nilai. Walaupun nilai ekonomis menyediakan dasar yang kuat untuk menciptakan nilai pelanggan berdasarkan biaya, tetapi terdapat aspek-aspek kinerja produk yang lebih sulit dihitung dalam pembiayaan total pembelian. Kinerja dapat juga meliputi fitur-fitur dan fungsi-fungsi produk yang tidak menghemat uang tetapi meningkatkan pemakaian sehingga menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga ada benefit yang dipersepsikan dan penciptaan nilai. Nilai relatif kinerja harga dan nilai ekonomi memberikan ukuran terbaik mengenai nilai pelanggan, tetapi evaluasi pelanggan terhadap produk sering melampaui ukuran kinerja harga dan ekonomis. Yang keempat, ada benefit pelanggan. Sebelum dapat menentukan keseluruhan nilai pelanggan yang diciptakan, perlu ditentukan biaya-biaya pembelian yang dipersepsikan. Posisi daya saing perusahaan terkait dengan pelayanan yang dipersepsikan lebih tinggi daripada kompetitor yang pada gilirannya akan meningkatkan total biaya pembelian yang dipersepsikan. Yang kelima, benefit emosional dan penciptaan nilai. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik dan psikologis. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, maka manusia memerlukan kebutuhan psikologi seperti hubungan yang hangat, afiliasi, status, pengakuan, dihormati, kegembiraan, semangat, dan pemenuhan diri. Kebutuhan psikologis dapat dilayani dengan membeli produk yang menawarkan serangkaian benefit emosional yang konsisten dengan kebutuhan itu karena banyak produk memiliki personalitas dengan makna psikologis. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi kualitas jasa akan tergantung pada jenis industri jasa yang akan dinilai. Pada jenis industri jasa yang berbeda, kemungkinan memiliki dimensi kualitas yang berbeda pula. Nah, selanjutnya, hampir serupa dengan yang diutarakan oleh Jaslim Saladin 2012, menyatakan 10 faktor dalam service quality. Yang pertama, kesiapan sarana jasa. Yang kedua, komunikasi harus balik. Yang ketiga, karyawan harus terampil. Yang keempat, hubungan baik dengan konsumen. Yang kelima, karyawan harus berorientasi pada konsumen. Yang keenam, harus nyata. Yang ketujuh, cepat tanggap. Yang kedelapan, keamanan konsumen terjaga. Yang kesembilan, harus bisa dilihat. Yang kesepuluh, memahami keinginan konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan studi kasus implementasi pemantauan dan evaluasi pemasaran jasa. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran E-commerce Shopee di Bisnis Internasional, yang tanggal publish-nya Desember 2021, dengan penulisnya ada Mela Devita, Zurinal M. Nawawi, Nuri Aslami. Sini untuk abstraknya, gaya hidup masyarakat dan ekonomi modern telah dibentuk oleh kemajuan dan evolusi teknologi informasi. Shopee menerapkan strategi pemasaran di seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis luar negeri. Karena tingginya jumlah pengguna internet dan keinginan untuk berbelanja online. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan strategi kualitatif. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang ditemukan di berbagai bahan, termasuk jurnal ilmiah dan novel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan pemasaran Shopee berkembang dan tumbuh di pasar luar negeri. Menurut temuan penelitian ini, Shopee menggunakan kombinasi teknik termasuk pendekatan tarik dan strategi dorong untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Shopee telah meluncurkan Shopee Streamer Academy, sebuah kurikulum baru. Program baru Shopee adalah salah satu pendekatan hubungan masyarakat pemasaran untuk mempengaruhi persepsi publik yang menguntungkan penjualan perusahaan. Kata kuncinya ada bisnis internasional, strategi marketing public relation, Shopee, dan strategi marketing. Pendahuluan. E-commerce atau perdagangan elektronik saat ini telah menjadi tren bisnis global yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah transaksi dan pengguna e-commerce di seluruh dunia di Asia Tenggara. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar yang telah berhasil meraih popularitas dan pertumbuhan yang sangat pesat. Sebagai bisnis yang berkembang di tingkat internasional, Shopee harus mampu mengatasi tantangan dalam persaingan global dan meningkatkan keberhasilannya dalam menghadapi pasar internasional.
Oleh karena itu, pentingnya untuk mempelajari strategi pemasaran e-commerce Shopee dalam bisnis internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran e-commerce Shopee dalam bisnis internasional dengan menggunakan studi kasus dan analisis SWOT. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Shopee dalam pasar e-commerce internasional. Selain itu, kami juga akan menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh Shopee untuk meningkatkan keberhasilan bisnis di tingkat internasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi bisnis e-commerce dalam mengembangkan strategi pemasaran mereka, terutama bagi Shopee dalam memperluas pasar internasionalnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang e-commerce dan bisnis internasional. Selanjutnya ada metode. Metode dalam jurnal Shopee e-commerce marketing strategi in international business terdiri dari yang pertama, studi kasus. Dilakukan untuk mengumpulkan data tentang strategi pemasaran e-commerce Shopee dalam bisnis internasional. Data yang digunakan dalam studi kasus ini diperoleh dari dokumen publik seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan artikel media dari sumber yang terpercaya. Dalam studi kasus ini, kami menganalisis strategi pemasaran Shopee yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua adalah analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Shopee dalam pasar e-commerce internasional. Analisis SWOT yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen publik dan informasi dari sumber terpercaya, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan artikel media. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan Shopee dalam pasar e-commerce internasional. Yang ketiga, teknik analisis deskriptif. Untuk menganalisis data dari studi kasus dan analisis SWOT, teknik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi yang detail tentang strategi pemasaran e-commerce Shopee dalam bisnis internasional dan hasil analisis SWOT. Kita masuk ke hasil. Hasil dalam jurnal Shopee e-commerce marketing strategi in international business membahas tentang strategi pemasaran Shopee dalam bisnis internasional dengan fokus pada 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam, dan Filipina. Yang pertama, Shopee telah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis e-commerce internasional dengan fokus pada penggunaan teknologi dan integrasi media sosial. Yang kedua, di Indonesia, Shopee berhasil mencapai pertumbuhan yang pesat dengan memanfaatkan teknologi dan mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan branding. Yang ketiga, di Thailand, Shopee mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada integrasi media sosial dan promosi yang agresif untuk menarik konsumen lokal. Yang keempat, di Vietnam, Shopee memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat branding. Yang kelima, di Filipina, Shopee mengadopsi strategi pemasaran yang agresif dalam memenangkan persaingan dengan pesaing lokal, termasuk mengintegrasikan media sosial dan promosi yang agresif. Lanjut ke diskusi. Diskusi dalam jurnal Shopee e-commerce marketing strategi in international business sebagai berikut. Yang pertama ada Shopee telah berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis e-commerce internasional, terutama dengan penggunaan teknologi dan integrasi media sosial. Namun tantangan yang masih dihadapi oleh Shopee adalah persaingan dengan pesaing lokal yang sudah lebih dulu hadir di pasar. Di Indonesia, keberhasilan Shopee didukung oleh fokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan branding, yang memungkinkan mereka untuk mencapai pertumbuhan yang pesat. Namun tantangan yang dihadapi oleh Shopee di Indonesia adalah persaingan dengan Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak, dan lain sebagainya, yang telah lebih dulu hadir di pasar. Di Thailand, Shopee berhasil memenangkan persaingan dengan pesaing lokal dengan mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada integrasi media sosial dan promosi yang agresif. Namun tantangan yang dihadapi oleh Shopee di Thailand adalah persaingan dengan Lazada dan 11 Street yang juga memiliki pangsa pasar yang besar. Di Vietnam, Shopee berhasil memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat branding.
Namun tantangan yang dihadapi oleh Shopee di Vietnam adalah persaingan dengan Lazada dan Tiki yang juga memiliki pangsa pasar yang besar. Di Filipina, Shopee berhasil memenangkan persaingan dengan pesaing lokal melalui strategi pemasaran yang agresif, termasuk mengintegrasikan media sosial dan promosi yang agresif. Namun tantangan yang dihadapi oleh Shopee di Filipina adalah persaingan dengan Lazada dan Zalora yang juga memiliki pangsa pasar yang besar. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini, berdasarkan jurnal Shopee E-commerce Marketing Strategy in International Business, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Shopee telah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis e-commerce internasional dengan fokus pada penggunaan teknologi dan integrasi media sosial. Yang kedua, di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, Shopee telah berhasil memenangkan persaingan dengan pesaing lokal melalui strategi pemasaran yang berfokus pada kepuasan pelanggan, peningkatan branding, integrasi media sosial, dan promosi yang agresif. Namun tantangan yang masih dihadapi oleh Shopee adalah persaingan dengan pesaing lokal yang telah lebih dulu hadir di pasar. Dalam menghadapi persaingan, Shopee dapat mengadopsi strategi pemasaran yang lebih inovatif, termasuk memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengembangkan konten kreatif dan kontekstual, dan mengoptimalkan promosi melalui berbagai media sosial. Selain itu, Shopee juga dapat meningkatkan fokus pada pengembangan produk dan layanan yang berbeda dan inovatif untuk memenangkan persaingan dan memperkuat keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya, maka kesimpulan dalam dalam penelitian strategi dan pemantauan dan evaluasi strategi pemasaran pasar, pemantauan evaluasi pemasaran jasa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari strategi pemasaran yang diimplementasikan dalam bisnis jasa. Hal ini dikarenakan pemasaran jasa bersifat dinamis dan selalu berubah, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengikuti perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Beberapa teknik pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan antara lain survei pelanggan, pengukuran kinerja bisnis, analisis data, dan observasi langsung. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga perlu dipilih dengan bijak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Baik, demikian penyampaian materi oleh kelompok 3 yang membahas tentang pemantauan dan evaluasi strategi pemasaran jasa. Jika ada memiliki kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti pertanyaannya bisa dikirimkan melalui grup ya, melalui grup atau melalui yang sesuai arahan Prof Dia. Terima kasih teman-teman.